Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengatakan kasus penembakan Brigadir J yang terjadi di rumah Kadipropam Irjen Polisi Verdi Sambo tidak bisa dibiarkan mengalir begitu saja karena banyak kejanggalan dari proses penanganan perkara. Menko Polhukam memperingatkan kredibilitas Polri dan pemerintah menjadi taruhan dalam kasus ini. Dan untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Menko Polhukam Republik Indonesia, Mahfud MD. Selamat sore, Pak Mahfud. Selamat sore, Rifana. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu dari Arab Saudi ini untuk bergabung bersama dengan kami. Yes. Ya. Pak Menko, langsung saja, peristiwa penembakan Brigadir J di rumah Kadipropam Irjen Polisi Verdi Sambo terjadi hari Jumat lalu, Pak. Artinya sudah hampir 6 hari berlalu, tetapi belum ada titik terang dari penyelidikan kasus ini. Menurut Anda, apakah penanganan kasus ini terlalu lamban, Pak Mahfud? Enggak. Sudah ada titik terang karena Anda bilang 6 hari belum ada titik terang. 3 hari sebelumnya kan gelap, tidak ada yang tahu. Tiba-tiba hari Senin dan sekarang sudah mulai muncul titik-titik terang itu dari berbagai penjuru, dari institusi, dari kesaksian orang dekat, dari pengamat, dari analis, data dari orang profesional. Semuanya udah muncul analisa-analisa itu, artinya titik terang itu sudah munculan bahwa ini memang belum selesai, ya memang ada kejanggalan-kejanggalan yang harus dibuat menjadi lebih terang, sehingga kita harus setiap upaya membuat terang itu. Kejanggalannya apa saja Pak Mahfud? Sebelumnya Anda sudah pernah mengatakan bahwa penjelasan polisi ini tidak jelas. Kejanggalannya apa saja menurut Pak Mahfud? Begini, dalam proses penanganan sangat janggal kan. Kenapa 3 hari baru diumumkan? Itu satu, proses penanganan. Kalau alasannya 3 hari karena itu hari libur. Lah, apakah kalau hari libur masalah pidana itu boleh ditutup-tutupi begitu? Sejak dulu enggak ada, baru sekarang orang beralasan itu hari Jumat libur, hari raya, lalu diumumkan Senin. Itu kan janggal bagi masyarakat ya. Yang masuk ke saya kan begitu semua sebagai Menko Polhukam. Pak, janggalnya ini Pak, apakah memang kalau libur enggak boleh melakukan penyelesaian tindak pidana, mengumumkan? Ini kan masalah yang serius. Yang kedua, juga penanganannya tidak sinkron. Keterangan polisi dari waktu ke waktu lain dan dari satu tempat ke tempat lain gitu kan. Itu rasanya Pak Ramadhani itu, Pak Ramadan beda kejelasan pertama dan kedua, lalu Polres Jakarta Selatan juga mengkonfirmasi secara agak berbeda gitu tentang status kedua orang itu, Barada dan Brigadir itu. Yang satu bilang pokoknya ditugaskan di situ, yang satu memastikan ini ajudan, ini sopir dan sebagainya, jelas. Yang ketiga, yang muncul di rumah duka itu tragis gitu. Oleh sebab itu ya tangisan keluarga, di mana dia mengatakan jenazahnya tidak boleh dibuka, kemudian macam-macam lah yang sekarang viral. Nah itu Rifana harus dibuat terang oleh Polri, dan Pak Kapolri dengan baik sudah melakukan itu untuk membuat terang itu dengan membuat tim itu. Diharapkan tim ini menjadi betul-betul membuat terang, jangan mengejar tikus atau melindungi tikus, mengejar atau melindungi tikus itu lalu rumahnya yang dibakar. Terbuka aja kan cara-cara mengejar tikus itu. Kan sudah ada caranya, apalagi polisi sudah profesional. Saya melihat orang-orangnya juga kredibel tuh, saya kenal secara pribadi semua. Pak Agung, Pak Agus, Pak Wisnu, Pak Bofiri, ditambah nanti kami kirim juga dari Kompolnas, dari kantor saya, untuk membantu Polri membuat itu terang. Bukan menambah kekisruhan, tapi itu harus terang. Karena begini, Polri itu dalam 1,5 tahun terakhir itu persepsi publiknya cemerlang sejak dipimpin oleh Pak Listio. Memang cemerlang, semua terungkap dengan baik, dilaksanakan dengan baik, dan ketika posisi pemerintah itu mengalami persepsi terbaiknya dengan angka persepsi 73 di angka di tahun ke-7 pemerintahan Pak Jokowi,
kontribusi Polri pada waktu itu kalau dilihat per sektor itu 86%. Berarti jauh di atas. Nah, terus sampai yang terakhir, yang 4 hari lalu sebelum saya berangkat ke Saudi, itu saya dari Saudi bahkan virtual dengan Burhan Muhtadi, lagi-lagi Polri bagus kontribusinya. Jangan sampai oleh hal-hal yang kayak gini. Maka kita akan bantu Polri ini untuk jadi kurikulum mengungkap kasus ini. Harus terang benderang begitu ya, jangan sampai untuk mencari tikus rumahnya yang dibakar. Itu statement yang cukup keras. Pak Menko, bicara soal pihak keluarga ya, pihak keluarga ini tidak terima Pak Menko dengan tuduhan pelecehan yang dilakukan Brigadir J kepada istri Kadif Propam. Bagaimana kemudian memastikan bahwa tidak ada fitnah dan hak Brigadir J ini terpenuhi, karena kan ini orang sudah meninggal dunia, kemudian jangan sampai ternyata difitnah. Kalau terbukti ya memang nggak masalah begitu Pak, tapi kalau misalnya tidak terbukti ini kan menjadi fitnah bagi yang bersangkutan. Oleh sebab itu pertama tim penyidik, karena ini kasus sudah sidik meskipun tersangkanya belum dimunculkan, itu harus betul-betul profesional. Masyarakat tidak ya, sehingga kita juga tidak boleh membodoh-bodohkan diri kita, sehingga ya kita harus profesional aja. Siapa yang melakukan apa, lihat dari perilaku sebelumnya, hubungannya bagaimana dan seterusnya, itu kan bisa dilacak dari situ. Sehingga menurut saya memang tim ini kan ada 21 tim penyidik itu yang bekerja di bidang hukum, itu sudah rutin, lalu tim yang mencari fakta-fakta ini untuk pertanggungjawaban kepada publik itu sifatnya administratif prosedural untuk mengungkap kasus yang nanti memberi sumbangan kepada proses tindak pidana gitu. Nah ya kita lihatlah saja nanti apakah betul dia melakukan pelecehan. Kalau betul ya diungkap saja kebetulan apa yang memang betul itu. Tetapi tidak bisa kita mendengar sepihak tanpa mendapat bukti-bukti lain, keterangan lain, karena yang dituduh sebagai pelaku sekarang udah meninggal. Ya, Pak Mahfud, selain soal tuduhan ya yang tidak diterima oleh keluarga, pihak keluarga juga merasa ada perlakuan kurang menyenangkan, termasuk dugaan peretasan telepon seluler mereka dan kedatangan oknum polisi ke rumah keluarga. Sebagai Ketua Kompolnas, bagaimana kemudian Anda melihat cara penanganan terhadap keluarga Brigadir J ini, Pak Mahfud? Nanti saya belum akan menyimpulkan, karena itu kan baru laporan sepihak. Saya baru akan menyimpulkan nanti tentang itu semua sesudah tim ini bekerja. Saya sudah minta Pak Bene untuk melakukan pendalaman itu semua gitu ya. Nanti kita lihat, karena itu memang termasuk, kalau dari laporan masyarakat kepada saya itu termasuk kejanggalan. Kenapa keluarganya bisa sampai histeris begitu, mau buka jenazah tidak boleh. Soal peretasan HP dan sebagainya itu kan perlu bukti siapa yang melakukan. Kan bisa saja itu orang-orang swasta yang bikin kacau lalu melakukan itu, bisa saja. Atau mungkin juga itu tidak terjadi, atau mungkin terjadi karena secara betul-betul murni masalah-masalah teknologi. Kita lihat perkembangannya. Pak Mahfud, ini kan Komnas HAM akhirnya memutuskan ya untuk berpisah ataupun tidak bergabung dari tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri. Nah, sebagai Ketua Kompolnas, apakah kemudian dengan berpisahnya Komnas HAM dari tim khusus ini, Kompolnas akan tetap ada di situ atau bagaimana Pak Mahfud? Kompolnas maupun Polri itu di bawah koordinasi Menko Polhukam. Sebab itu Kompolnas itu akan membantu itu. Seumpama tidak diminta pun kita akan juga membuat kajian sendiri. Tapi karena ini diminta, biar berintegrasi aja. Tujuannya sama-sama baik. Tapi khusus untuk saya mengapresiasi sepenuhnya kepada Komnas HAM yang telah memilih jalur sendiri sebagai nanti pembantu atas seluruh kerja yang dilakukan oleh tim khusus oleh Polri. Karena saya pernah Polhukam melakukan kerjasama dengan Kompolnas itu dengan dua cara, satu gabung, dua sendiri-sendiri gitu. Yang kami dulu sendiri-sendiri, yang kasus pendeta Yesua di Putrajaya itu kita bentuk tim Kompolnas, kita ajak kami mau sendiri gitu. Lalu masyarakat juga minta Kompolnas jangan bergabung, nanti dikooptasi. Kita suruh jalan, sudah kami jalan, hasilnya sama, hasilnya sama.
temuannya sama dan ditindaklanjuti oleh Panglima TNI sampai sekarang sudah. Yang kedua, pernah kasus Wadas itu. Wadas itu kan kami sekali polisi difitnah, diserang. Katanya melakukan penganiayaan, mengirim anjing pelacak, ini menghajar orang, gambarnya ini, semuanya gitu ya, semuanya waktu itu tuduhan kepada Polri gencar. Ketika Polri menjawab, digeruduk, diserang habis oleh medsos. Lalu saya katakan, apa kirim ke saya, dikirim oleh masyarakat ini yang ngejar anjing, yang ini yang di rumah sakit dihajar, ini yang giginya rontok dan sebagainya, ya. Pada waktu itu kita katakan sudahlah, kita pemerintah tidak akan melakukan penyelidikan sendiri, kita proses pidananya, tapi faktanya kita kirim Komnas HAM, tolong nih Komnas HAM, ya Komnas HAM, tolong diselidiki, ini ada pengaduan. Orang ini sedang dihajar, orangnya cari di mana, korbannya siapa, di rumah sakitnya di mana, kalau ada anjing pelacak di mana, dan seterusnya. Semua saya serahkan ke Komnas. Pada akhirnya apa laporannya? Komnas tidak menemukan pelanggaran HAM di Wadas itu. Cuma yang ditemukan adalah tindakan yang berlebih, sehingga direkomendasikan agar dilakukan penyidikan. Nah, kan gitu. Jadi begini, Komnas HAM itu lembaga yang juga fair. Baik itu, kalau kita percaya sudah kerjakan, nanti apapun hasilnya laporkan ke saya, laporkan ke pemerintah, pemerintah akan ikuti karena Anda punya wewenang itu melalui undang-undang. Dan sekarang Komnas mau melakukan itu melalui undang-undang, kita hargai. Saya sendiri sangat salut, sehingga nanti akan ada pembanding gitu. Pembanding kemudian akan menimbulkan kesimpulan yang umum tentunya gitu. Baik. Nah, saya kira tidak ada masalah. Dua-duanya nanti akan berhati-hati dan akan mencari yang benar-benar objektif gitu. Kalau ada, silakan aja ya. Jadi Komnas HAM biarkan sendiri mencari fakta-faktanya, Kompolnas akan berkoordinasi dengan tim khusus Polri begitu ya. Nanti kita lihat bagaimana hasil pencarian faktanya di lapangan. Ya, Pak Mahfud, banyak kekhawatiran bahwa posisi Kadipropam Irjen Polisi Verdi Sambo ini dapat menimbulkan konflik of interest dan intervensi pada saat olah TKP ataupun rekonstruksi. Anda selaku Ketua Kompolnas punya kekhawatiran yang sama, Pak? Enggak, kalau saya sih sebenarnya secara profesional tidak punya kekhawatiran karena saya tahu Kapolri lebih tahu apa yang harus dilakukan dibandingkan dengan saya. Jadi situasi di dalamnya tuh Kapolri akan melakukan apa dan harus bagaimana, itu saya kira biar Kapolri aja lah. Kalau soal itu, karena itu sudah menyangkut hierarki kewenangan yang harus kita hargai. Silakan aja Kapolri mencatat itu semua, saya pun mencatat, kita semua akan melihat. Menurut saya ya sampai saat ini Kapolri kita cukup responsif menanggapi semua pandangan-pandangan masyarakat. Responsif tetapi juga tidak berusaha-berusaha. Saya kira itu penting ya. Pak Mahfud, tapi banyak yang mendesak juga bahwa supaya ini clear dan tidak timbul prasangka ataupun curiga, sebaiknya Kadipropam Irjen Polisi Verdi Sambo dinonaktifkan dulu dari posisinya sebagai Kadipropam. Itu harus segera dilakukan atau bagaimana, Pak? Karena kan beliau juga ikut diperiksa dalam kasus ini dan TKP-nya ini adalah di rumah beliau. Iya, itu juga alasan yang masuk akal ya, yang saya baca di media dan juga banyak pesan-pesan yang disampaikan ke saya agar menyampaikan ke Kapolri untuk menonaktifkan dulu Sambo. Nah, saya katakan Pak Kapolri tentu sudah mendengar usul-usul itu dan pesan langsung juga sudah pasti sampai kepada Kapolri, sehingga saya mempersilahkan untuk dipertimbangkan sendiri demi kelancaran pemeriksaan. Gitu aja, Mbak. Artinya diserahkan saja kepada Kapolri, apakah Kapolri akan mempertimbangkan menonaktifkan Verdi Sambo dalam kasus ini, begitu ya Pak Mahfud ya. Tapi kalau dari opini Anda, dari pandangan Anda bagaimana Pak Mahfud? Apakah sebaiknya memang dinonaktifkan dulu ini supaya clear, karena beliau menjadi saksi, istrinya juga menjadi saksi, TKP-nya juga di rumah beliau? Ya pokoknya setiap langkah yang berpotensi menghambat proses itu supaya disingkirkan setiap ada sesuatu yang dianggap akan mempersulit proses.
setiap langkah yang diperlukan untuk meluruskan proses supaya diambil oleh Kapolri. Nah itu saya kira standar begitu itu. Kalau ingin baik silahkan pilih yang terbaik dan usul-usul masyarakat itu punya alasan-alasan sendiri. Karena di antara kontroversi itu kan harus dilihat alasan-alasannya dan punya logika-logikanya. Nah disitulah kemudian perlunya pemimpin mengambil kesimpulan dan keputusan untuk itu. Oke. Gitu. Terakhir Pak Mahfud, kasus ini kan melibatkan pejabat utama aktif Polri ya, Irjen Polisi Verdi Sambo. Apakah kemudian Menko Polhukam bahkan juga Presiden Jokowi mendorong Kapolri untuk bisa menuntaskan, membongkar siapapun yang memang menjadi aktornya Pak, aktor sebenarnya. Siapapun itu, apapun jabatannya itu harus berani diungkap begitu ya Pak ya? Karena ini pertaruhan Polri. Oh iya dong. Iya dong. Itu kan sudah dinyatakan oleh Presiden ya. Bahwa itu harus diproses secara hukum sampai tuntas. Kalau Polhukam memang tuh menyatakan itu dan mengusahakan itu. Itulah sebabnya agar tidak ragu terhadap ini, kita persilakan Komnas HAM yang mungkin mempunyai wewenang terpisah dari tugas-tugas kepolisian, mempunyai keterkaitan, itu silakan lakukan. Nanti kan akan terlihat mana yang benar, mana yang tidak, mana yang rasional, mana yang tidak. Untuk kemudian menindak siapapun di negara hukum Republik Indonesia itu kalau ada orang melanggar hukum sesuai dengan kualitas pelanggaran yang dilakukan. Saya kira itu kewajiban kita. Kalau kita tidak percaya itu dan tidak mau itu hanya menunggu kehancuran negara lalu menjadi negara bandit. Orang mau bikin sendiri-sendiri. Baik, terima kasih sekali Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan juga Keamanan Republik Indonesia, Bapak Mahfud MD atas waktunya dan juga penjelasannya kepada CNN Indonesia pada sore hari ini. Sehat selalu Pak Mahfud. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Mahfud.